Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinditi Ilma Akromah. Di sini ingin menjelaskan tentang teknik sampling. Teknik sampling sendiri adalah cara seorang peneliti dalam menentukan suatu sampel untuk mewakili populasi yang ingin ia teliti dalam metode penelitiannya. Nah, teknik sampling sendiri itu memiliki tujuan, yakni agar hasilnya dapat digunakan untuk umum. Jadi, karena adanya perwakilan tadi, si peneliti itu bisa lebih fokus gitu loh dalam meneliti subjeknya. Karena kalau tidak ada sampel, maka peneliti fokusnya akan terpecah belah karena populasi yang dia teliti itu terlalu banyak. Nah, dalam teknik sampling sendiri itu ada istilah sampel yang representatif. Sampel yang representatif sendiri dimaksudkan yaitu sampel yang dapat mewakili populasi yang akan diteliti oleh si peneliti. Nah, untuk menjadi sampel yang representatif itu harus lolos asesmen. Di sini syaratnya asesmen itu harus dilakukan secara mendalam. Nah, asesmen sendiri itu bisa menggunakan model Mills and Haberman seperti yang telah dilakukan kemarin. Nah, teknik sampling sendiri itu ada dua macam teknik. Yang pertama probability dan yang kedua adalah non-probability. Untuk metode penelitian kuantitatif sendiri itu biasanya menggunakan teknik sampling yang probability karena sampel untuk penelitian kuantitatif itu berjumlah banyak. Sementara untuk metode penelitian kualitatif itu biasa menggunakan teknik sampling non-probability karena sampel yang digunakan untuk kualitatif itu jumlahnya sedikit. Sekarang kita bahas macam-macam dari teknik sampling probability terlebih dahulu. Dalam probability sendiri itu ada 5 macam. Yang pertama simple random, yang kedua systematic random, yang ketiga cluster random, yang keempat stratified random, dan yang kelima adalah multistage. Simple random sendiri berupa kopioan atau bahasa Indonesianya itu undian. Nah, biasanya ada di saat arisan, jalan sehat. Ya, itu bisa masuk ke dalam kategori simple random. Untuk yang systematic random berupa kelipatan. Contohnya, dalam hitungan 1 sampai 10 yang kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Sekarang yang ketiga, cluster random. Nah, untuk yang cluster random sendiri itu berupa berdasarkan suatu wilayah. Contohnya di sini saya ingin meneliti anak SMP di RT 1 RW 2 Desa Cagak Agung. Terus yang keempat adalah stratified random. Stratified sendiri berupa tingkatan. Contohnya adalah saya ingin meneliti anak SMP. Nah, bedanya dengan cluster random tadi, kalau cluster random itu fokusnya di wilayahnya. Contohnya Desa Cagak Agung RT 1 RW 2. Sementara kalau yang di stratified random itu fokusnya pada tingkatannya, yakni anak SMP. Jadi meskipun bukan di RT 1 RW 2, meskipun bukan di Desa Cagak Agung, tapi dia tetap anak SMP, maka anak SMP tersebut masuk ke dalam stratified random. Terus yang terakhir ada multistage. Multistage sendiri berupa tingkatan, bertingkat. Bukan tingkatan, maaf, tapi bertingkat. Yang dimaksud bertingkat di sini adalah saya mengambil contoh, saya ingin meneliti korban kekerasan pada siswa SD, SMP, dan SMA. Nah, ada jenjangnya antara SD, SMP, dan SMA. Ya, itu tadi yang macam-macam probability. Dan sekarang adalah teknik sampling yang non-probability. Yang pertama, purposive. Dan yang kedua, snowball. Yang ketiga, accidental sample. Dan yang keempat, kuota. Terus yang kelima adalah sampel jenuh. Yang pertama, kalau purposive sendiri itu berdasarkan tujuan dari si peneliti mengadakan penelitian tersebut. Kalau yang snowball, ini dia itu semakin lama semakin banyak sampelnya. Contohnya, kalau saya ingin meneliti sebuah geng motor. Nah, kalau pertamanya saya cukup bertanya kepada si A. Terus pada saat asesmen, saya mendapatkan pernyataan kalau si A itu terlibat dengan B dan C. Nah, saya akan
Dan di penelitian yang kedua, saya akan menemui B dan C. Nah, pada saat saya menemui B dan C, saya juga mendapatkan pernyataan kalau ternyata tidak hanya A, B, dan C saja, tapi ada D, E, dan F. Begitu terus sampai pada ke bos geng si geng motor tadi. Semakin lama penelitian akan semakin banyak sampel. Terus untuk yang ketiga, accidental sample. Accidental sample sendiri terjadi karena sebuah keadaan atau peristiwa. Contohnya adalah kegiatan tawuran di SMA 5 Jakarta. Terus yang keempat adalah kuota. Nah, di sini tuh fokus sampelnya itu berdasarkan kuota. Kalau misal sampel sudah memenuhi kuota yang ingin diteliti oleh si peneliti, ya sudah, berarti sampel tersebut sudah sah. Terus yang terakhir adalah sampel jenuh. Sampel jenuh sendiri apabila sampel tersebut karakternya dan inti masalahnya itu sama. Jadi mereka itu hampir sama. Makanya menggunakan teknik sampel jenuh. Itu tadi penjelasan saya mengenai teknik sampel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.